Di minggu ketiga bulan Oktober ini, tepatnya hari ini sudah memasuki akhir pekan di minggu ketiga dan mulai Senin depan ini sudah memasuki minggu terakhir, minggu keempat bulan Oktober. Nah, gimana nih terkait mengenai kabar? Sudah sampai mana proses ditindaklanjutinya penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 4. Nah, berikut akan saya update terkait mengenai sampai mana prosesnya dari pusat terkait mengenai persiapan pencairan PKH tahap 4. Nah, ini prosesnya sudah mendekati pencairan. Kira-kira sampai mana prosesnya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai di minggu ketiga di akhir pekan bulan Oktober ini. Nah, ini sampai mana ya prosesnya dari pusat terkait mengenai persiapan untuk mencairkan bantuan PKH tahap 4. Karena mulai Senin depan ini, mulai minggu depan ini sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober ini. Nah, apakah bantuan PKH ini jadi dicairkan di bulan Oktober ini atau mungkin di bulan November nanti ya? Nah, berikut akan saya update terkait sampai mana proses yang dilakukan di pusat untuk persiapan pencairan bantuan PKH tahap 4. Apakah sudah ada nama-namanya yang sudah dimasukkan dalam SK yang sudah disiapkan untuk dicairkan? Apakah nama Anda ini nanti ada di SP2D-nya? Nah, simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, saat ini sudah memasuki di akhir pekan minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2022. Minggu depan ini sudah masuk di minggu terakhir atau minggu keempat bulan Oktober. Nah, gimana nih kabar pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT bulan Oktober? Nah, sobat YouTube, dalam proses penyaluran atau pencairan bantuan PKH di setiap tahapnya itu melalui beberapa proses yang dilakukan dari pusat. Nah, jadi bukan dari bawah, dari pendamping ya yang mencairkan. Jadi semua penyaluran atau pencairan itu dilakukan dari pusat. Nah, dulu sudah sering saya jelaskan terkait mengenai jalannya prosesnya itu seperti apa sampai akhirnya saldo bantuan baik PKH maupun BPNT itu masuk di kartu KKS di rekening para penerima manfaat atau KPM. Nah, ada beberapa keterangan yang akan saya jelaskan di sini prosesnya dari Kementerian Sosial, dari KPPN, dari Bank Himbara. Nah, saat ini sudah nyampe mana ya untuk proses persiapan pencairan PKH tahap 4 ini? Apakah sudah ada di bank dan siap ditransfer atau mungkin masih di Kementerian Sosial ya? Nah, beberapa keterangan penerima bantuan yang ada di 6NG New DTKS. Nah, itu biasanya di 6NG DTKS itu selalu terupdate. Dan biasanya kalau sudah ada keterangan muncul, keterangan tertentu, ini merupakan tanda-tanda semakin dekatnya penyaluran atau pencairan bantuan PKH atau BPNT atau mungkin PBI atau mungkin BPNT PPKM. Nah, itu semua bansos yang ada dari Kementerian Sosial itu update tanda-tandanya itu ada di data DTKS. dan itu melalui aplikasi 6NG. Dan aplikasi ini hanya bisa diakses oleh
para pendamping PKH, pendamping PKSK, atau operator 6NG yang ada di desa atau di kelurahan masing-masing. Nah, ini yang diberikan kewenangan untuk bisa login ke aplikasi 6NG tersebut. Nah, termasuk 6NG ini merupakan pusatnya untuk mengusulkan agar warga bisa masuk data DTKS dan juga bisa memverifikasi menidaklayakkan seseorang atau KPM yang sudah mendapatkan bansos seperti PKH maupun BPNT, BBI. Ini kalau sudah tidak layak, misal sudah kaya atau sudah meninggal, nah ini bisa dilakukan melalui aplikasi 6NG tersebut. Nah, berapa keterangan yang muncul dalam 6NG ini terlihat prosesnya yang sudah dilakukan di pusat ya. Dan saat ini di akhir pekan minggu ketiga bulan Oktober ini sampai mana ya proses persiapan pencairan PKH tahap 4 dan BPNT alokasi bulan Oktober. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah biasanya di 6NG tersebut setiap nama-nama KPM itu semua ada. Setiap nama KPM berikut dengan NIK dan KK-nya itu ada semua. Nah, itu ada keterangan OMSPAN ya biasanya, baik di kolom keterangan PKH maupun BPNT. Nah, OMSPAN ini adalah Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Nah, ini hanya sampai masuk ke dalam tahap aplikasi OMSPAN. Kalau tulisannya OMSPAN ya. Ada yang gagal OMSPAN. Kalau itu tadi sukses OMSPAN ya. Kalau yang gagal OMSPAN ini berarti gagal masuk aplikasi OMSPAN untuk monitoring transaksi sebelum masuk ke Bank Himbara dikarenakan datanya bermasalah, bisa dikarenakan nama, KK atau KTP itu berbeda dengan buku tabungannya. Nah, ini yang mengakibatkan gagal OMSPAN sehingga bantuannya tidak bisa cair. Nah, mungkin yang tidak cair di tahun 2021 hingga saat ini itu biasanya digagal OMSPAN. Nama di KTP dengan di buku tabungan atau di kartu KKS itu berbeda. Kemudian ada keterangan SI. SI ini artinya Standing Instruction. Permasalahan ini Kemensos sudah meminta bank untuk mencairkan, tetapi ada perbedaan data antara bank dengan data kependudukan. Nah, ini sama ya tadi mengakibatkan gagal OMSPAN itu. Kemudian ada exclude. Exclude ini tidak cair pada periode tersebut dikarenakan adanya data yang tidak lengkap. Ada exclude pekerjaan, tidak cair karena di dalam KK-nya itu biasanya ada anggota rumah tangga yang terdeteksi menjadi PNS, polisi atau pensiunan PNS atau Polri. Nah, ini ya. Jadi bisa mengakibatkan bantuannya itu tidak bisa cair karena exclude pekerjaan. Ada exclude meninggal. Nah, ini tidak cair karena terdeteksi sudah meninggal. Ini sudah terjadi pemadanan, dicocokkan antara data di Kementerian Sosial dengan di data kependudukan. Nah, itu ya. Kemudian tidak transaksi. Nah, itu biasanya muncul keterangannya di kolomnya itu tidak melakukan transaksi di tahap sebelumnya. Kemudian ada keterangan proses SPM. Nah, ini artinya Kemensos sudah mengeluarkan surat perintah membayar kepada Bank Himbara Pusat dan nantinya akan ada yang masuk ke SP2D atau sukses SPM atau ada yang tidak cair dikarenakan data berbeda. Nah, ini proses SPM namanya. Dari Kemensos kemudian menerbitkan SPM ke Bank Himbara yang ada di pusat untuk nanti dimasukkan ke SP2D. Nah, kalau sudah proses SPM itu ada sukses SPM. Ini berarti banknya ini sudah sukses melaksanakan surat perintah membayar dari Kemensos. Nah, ini kalau muncul sukses SPM berarti dana saldonya ini sudah proses ditransfer ke rekening para KPM atau kartu KKS. Nah, itu ya. Ada yang proses burekol. Nah, proses burekol ini proses pembukaan buku rekening dari Bank Himbara Pusat. Dan yang terupdate saat ini dia ya. Di 6NG saat ini adalah SK atau calon penerima bansos. Nah, ini di PKH, kolom PKH-nya ini sudah muncul
periode PKH triwulan 4 Oktober hingga Desember. Kemudian keterangannya itu SK atau calon penerima bansos. Berarti KPM tersebut yang namanya ada di SIG-NG tersebut ini sudah masuk dalam SK di tahap 4. Nah, ini kalau sudah masuk SK tahap 4, nanti itu akan diproses SPM. Proses SPM ini nanti akan diproses ke bank yang ada di pusat. Untuk SPM-nya, surat perintah membayar, kemudian dimasukkan ke SP2D. Nah, dari situ nanti mungkin ada yang gagal omspan jika ada perbedaan data, tapi ada yang sukses omspan dan sukses SPM. Nah, kalau sukses SPM, ini berarti saldo bantuannya ini sudah proses transfer ke rekening para KPM atau di kartu KKS. Jadi itu ya, jadi sekarang itu prosesnya masih sampai masuk di SK Kementerian Sosial nama-namanya, dan itu yang berpeluang besar cair bantuannya. Kalau keterangannya saat ini bukan periodenya bukan triwulan 4 dan juga keterangannya bukan SK atau calon penerima bansos, ya ini kemungkinannya itu minim sekali cairnya. Jadi berbahagialah, bersyukurlah bagi KPM yang namanya di SIG-NG di DTKS ini sudah muncul keterangan SK atau calon penerima bansos periode PKH triwulan 4. Dan BPNT-nya kayaknya sih masih keterangannya masih September ya, masih September, masih SI di situ ya. Nah itu, jadi kita menunggu yang Oktober ini belum terupdate ya di SIG-NG. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.